Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG Destruction. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah kejadian yang akan datang ya, atau Indodax melisting pemenang community coin voting selanjutnya adalah AK12 token. Dan bagaimana pendapat saya, pendapat Andi Firmansyah tentang AK12 token ini? Dan ini adalah review jujur. Disclaimer bagi saya, tidak ada boleh yang tersinggung dan lain sebagainya. Ini adalah sudut pandang dari kacamata saya pribadi. Tidak ada justifikasi sedikit pun. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan pengamatan saya, sesuai dengan pengetahuan saya yang telah mendalami dunia cryptocurrency ini dengan secara logis dan tidak mengada-ada. Apapun semuanya saya review jujur. Oke, langsung saja. Sebelum nonton video ini jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke, dari waktu tanggal di New Flash Indodax itu pada tanggal 7 Mei 2020 telah diumumkan pemenang community coin voting ke-15 adalah AK12 token, yang di saat itu detik itu adalah AK12 adalah ranking 3366 dari 7212. Tapi kalau misalkan saya cek sekarang udah naik ya, ranking AK12 token ini udah sekitar 2277. Nah, dari situ semuanya kita belum tahu nih, belum ada announcement resmi dari Indodax, ataupun saya yang nggak tahu ya kapan dirilisnya. Kalau sekarang ini belum ada ya AK12 ya, bisa kita lihat. Nah, di sini belum ada ya, saya ketik AK12 tidak ada, adanya MKR dari situ semuanya. Nah, ini pendapat pribadi saya ya, pendapat pribadi saya, tidak ada justifikasi ataupun apapun. Jadi dilarang baper. Disclaimer bagi dari video ini adalah ini semuanya murni pendapat pribadi, oke? Nah, di waktu CMC ini sekarang AK12 token menempati ranking 2277 dari sekian ribu token, dan berharga satunya ini adalah Rp21.243 dan sudah di listing di market mana aja kita lihat ya. Ada di La Token, ada P2 PB2B, ada di rekeningku.com. Nah, di sini volume tertinggi ada di rekeningku.com dengan total volume 24 jam ya Rp269.632.794 dengan harga belinya sekitar Rp22.000 dan volumenya itu Rp81.000. Nah, apa sih AK12 ini ya? Silakan kalian cek di websitenya ini, silakan kalian lihat, baca, resapi white papernya, resapi misi-misinya dan lain sebagainya. Ini akan saya ceritakan dari versi saya sendiri, oke? Menurut penelusuran saya adalah AK12 token adalah sebuah token yang diciptakan untuk mengatasi masalah-masalah digital yang telah terjadi. Karena dilihat sekarang ya, dilihat di era tahun 2020 ke atas ini adalah banyak sekali media sosial yang melambung tinggi ya, seperti yang paling ramai kemarin itu adalah TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya, semuanya itu telah melambung tinggi ya. Nah, dari situ semuanya AK12 ini ingin bahwasanya dia menjadi wadah atau semacam seperti tempat untuk menyalurkan advertisement atau si pengiklan dan dunia media sosial tadi ya. Ini seperti ini, ada gambarnya, ada YouTube, ada Twitter, ada dan lain sebagainya, ini semuanya. Dan ini adalah dia mensikat semuanya, segala bentuk media sosial, entah itu website, entah itu aplikasi dan sebagainya, intinya semua media sosial dia memfasilitasi sebagai si pengiklan gitu tadi. Nah, jadi misalkan nih gunanya AK12 token itu apa sih? Jadi gunanya seperti ini. Dia sebagai, kalau tanya utilitasnya sebagai apa? Sebagai alat pembayaran media sosial pengiklanan gitu. Use case-nya sebagai apa? Sebagai alat pembayaran dari si pengiklan tersebut gitu kan, secara garis besarnya. Maksudnya seperti apa? Jadi orang beli AK12 itu gara-gara apa? Jadi ini, misalkan kali ini adalah sebuah perusahaan pengiklan susu bayi gitu kan, susu bayi. Nah, habis itu kalian pengen ngiklanin di media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya, YouTube dan sebagainya gitu. Kalian pengen ngiklanin ke orang-orang nih supaya si susu bayi kalian itu dikenal oleh banyak orang. Nah, jadi kalian ini ditawarkanlah oleh AK12 token ini sebagai memfasilitasi kalian supaya bisa mengiklankan di media sosial tersebut. Nah, dari itu semuanya, nah, misalnya kita beli nih AK12 token dibeli dengan harga sekian untuk sebagai fasilitas pengiklanan kita. Jadi iklan kita nanti dikasih ke AK12, dan setelah itu AK12 akan menyalurkan ke media sosial seperti YouTube, Facebook dan lain sebagainya dengan harga yang lebih murah, dengan harga yang ditawarkan yang jauh lebih murah. Nah, dari situ semuanya
tetapi dia ini memiliki kayak semacam kayak smart system kayak gitu ya, semacam kayak smart system supaya yang dilihat ini adalah si searchingnya itu supaya disambungkan. Misalkan kalian ini lagi searching sekarang ala trading gitu kan, nggak mungkin sama dia diiklanin susu bayi gitu kan. Jadi AK12 ini semacam kayak punya sistem supaya kalian ini misalkan lagi searching apa, misalkan kalian ini lagi searching tentang kehamilan atau searching tentang anak bayi dan sebagainya, maka dari itu si pengiklannya itu akan disambungkan. Jadi antara si pengiklannya itu tidak rugi untuk membayar AK12, si search engine-nya itu tadi atau si user atau si pelanggannya itu dia juga nyambung, dia lagi ngeliat-ngeliat tentang anak kecil, dia ngeliat-ngeliat lagi kehamilan. Ya kalau misalkan otomatis orang hamil pasti pengen ngeliat-ngeliatnya alat-alat bayi dong, jadi diiklanin lah si susu bayi tersebut atau diiklanin lah apa produk apa, dan intinya semuanya supaya disambungkan gitu ya. Itu adalah utilitas dan use case dari AK12 token. Nah, kelebihan selanjutnya dari AK12 token adalah dia itu mempunyai satu akun untuk semua bidang media sosial, dalam artian jadi nggak perlu ribet nih. Misalkan kalau misalkan sekarang itu si pengiklan itu misalkan kalau misalkan iklan di YouTube, ya udah di YouTube, di Facebook ya Facebook, semacam kayak punya akun masing-masing untuk pengiklanan tersebut. Nah, tetapi AK12 memiliki sebuah platform di mana dia ini bisa menghubungkan segala ke media sosial, menghubungkan ke semua para pengiklanan supaya bisa terjadi lebih efisiensi dan tidak ribet gitu kan. Jadi semacam kayak pemotong jalur-jalur ribet seperti itu supaya menjadi hanya satu platform saja yang difasilitasi oleh AK12 token ya, yang tentu saja dengan pembayarannya si AK12 token tersebut. Nah, dari situ semuanya supaya tidak terjadi ribet, supaya tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak diperlukan. Nah, jadi dia memfasilitasi sebuah platform yang bisa langsung disambungkan ke pengiklanan YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan semua media sosial lainnya. Nah, itu adalah kelebihan AK12. Lalu kelebihan AK12 selanjutnya adalah mempunyai kontes iklan untuk para influencer, meningkatkan jangkauannya gitu. Jadi setiap pengiklanan itu kan ada kompetisinya ya, entah itu dari influencer, entah dari AK12-nya sendiri, entah dari si pengiklan itu sendiri. Jadi supaya bisa semakin ramai untuk mengiklankan sebuah produk itu dan diberikan hadiah. Yang mendapat timbal balik ya semuanya AK12. Untungnya apa? Karena semakin banyak yang akan memakai platform AK12 atau yang membeli token AK12. Untuk influencernya apa? Untuk si bagian pengiklanannya apa? Otomatis dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan si rewardnya itu tadi. Nah, untuk si pengiklannya apa? Alias si distributornya itu tadi ya, supaya semakin banyak produk yang mengenal produk dia dan akan membelinya. Seperti itu. Jadi dalam ketiga belah pihak atau keempat pihak juga, pihak keempat ini adalah si user ya, atau si konsumennya itu, supaya dia bisa mengetahui secara jelas apa yang dia cari, apa yang dia butuhkan, dan supaya tidak terlalu ribet untuk mencari sesuatu kayak gitu ya. Jadi keempat dari pihak AK12, dari pihak si influencer atau pengiklan, atau dari pihak si distribusi atau si pengiklan, atau dari si pihak si konsumen, ini semuanya mendapatkan keuntungan yang secara signifikan. Nah, itu adalah kelebihan dari AK12. Jadi kontes ini semakin rame orang tahu, semakin banyak yang diuntungkan. Jadi seperti itu ya. Jadi dia mempunyai kontes-kontes yang ya seperti itulah, supaya bisa mempersingkat dan mempercepat pihak distribusi maupun pihak si pengiklanan itu tadi. Nah, setelah itu kelebihan AK12 adalah bagi para holder AK12 dengan sekian AK12 ya kan, biasanya itu mempunyai janji, atau AK12 atau si developer AK12 mempunyai sebuah target di mana para holder AK12 ini gratis untuk mempunyai fasilitas-fasilitas si pengiklan itu tadi. Jadi bagi holdernya nih, untuk berapa AK12 gitu kan, dia bisa memakai fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi misalkan ini para holdernya ini, si AK12 ini, misalkan kalian ini mempunyai sebuah perusahaan gitu kan yang membutuhkan pengiklanan di media sosial, kalian nggak apa-apa nih hold AK12 nih, supaya kalian bisa ini membuat pengiklanan secara lebih efisien dan lebih murah. Seperti itu sih gunanya, seperti itu. Nah, itu adalah semua kelebihan dari AK12 token. Jadi dia sebagai media penyalurnya. Itu adalah cerita singkat saya. Tapi kalau misalkan kalian pengen mengetahui lebih jelas AK12 token, silahkan baca white papernya, silahkan baca webnya. Nah, sekarang ke bagian review jujurnya. Oke, review jujur pertama dari seorang Andi Firmansyah. Oke, AK12 ini menurut saya sedikit plagiat ke Ubex token ya. Silakan kalian searching sendiri tentang Ubex token itu. Dia adalah
utilitas dan use case-nya itu sebagai artificial intelligence robotik yang menghubungkan pengiklan supaya otomatis user yang membutuhkan iklan tersebut juga ada. Nah, ini sedikit-sedikit mirip sama AK12. Jadi kalau misalkan saya bilang jujur-jujuran, Ubex dulu itu pengumpul ICO salah satu terbesar juga ya. Dia itu berhasil mengumpulkan ICO atau initial coin offering sebesar ratusan miliar, hampir 200 miliar ya. Tetapi sekarang proyeknya adalah mandek ya. Proyeknya jalan tetapi harganya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dulu itu waktu IC-nya sekitar 50 sampai 100 IDR dan sempat naik ke harga Rp1.000, tetapi akhirnya down sampai sekarang di bawah 20 rupiah lah. Jadi tidak ada kenaikan yang signifikan. Jadi sebenarnya ide ini tuh udah ada dulunya di Ubex token ya kan. Ubex token ini juga hampir-hampir sama seperti AK12, malah mungkin menurut saya para developernya itu lebih canggih daripada si AK12 ini. Nah, pertanyaannya apakah AK12 ini mengulangi kesalahan atau mereka tahu kesalahan si Ubex token ini apa sih? Kesalahan si Ubex itu dulu tidak. Mungkin AK12 ini mempunyai ide yang sama di Indonesia, mungkin dia sudah menilai kesalahan Ubex token juga, apa dia juga nggak tahu dan lain sebagainya, saya juga nggak tahu. Tetapi buktinya adalah Ubex gagal. Oke, Ubex gagal. Bisa kita ngeliat ya. Ini Ubex ini adalah salah satu yang booming dulu ya. IC-nya ini sampai periode ketiga sampai ditambah dulu malah ya. Sampai sekian miliar. Nah, ini sekarang harganya 3 perak saja. Segini ini profesionalnya udah keren banget lah. Si para developernya udah keren banget, tetapi ini ada ini dulunya itu mengantongi dana ratusan miliar, tetapi apakah si AK12 ini yang mempunyai ide hampir sama, saya tidak bilang 100% sama, saya bilang hampir sama, apakah akan mengulangi kegagalan Ubex token ini dan apakah bisa gitu ya, saya nggak tahu ya. Jadi ini adalah review video saya. Lalu kedua, saya melihat sedikit kejanggalan yang saya pribadi tidak suka sekali dengan kata-kata ini. Saya udah trauma banget sama kata-kata ini ya kan. Kata-kata yang berdalih dengan profesional cryptocurrency ya kan. Lu belajar dulu deh tentang POW, tentang POS dan sebagainya. Woi, kalau memang lu pengen debat depan gua, ayo silakan. Gua berani ngomong kayak gini, bukan berarti ilmu gua masih cetek coy. Gua udah tahu POW itu apa, POS itu apa, stakeholder itu seperti apa, gua udah ngerti semuanya. Tapi kalau misalkan lu masih nggak terima gue jelasin ya silakan, ini kan pendapat pribadi gue sendiri, oke? Jadi bagi para haters jangan so tau. AK12 ini mempunyai sistem proof of stake. Nah, ini yang sangat-sangat ngejanggal gitu loh di hati. Saya trauma banget sama kata-kata POS atau proof of stake. Saya trauma banget ya. Udah terserah lah, bodo amat. Kalian mau menyimpulkan seperti apa? Mau kalian searching sendiri seperti apa, banyak. Oh, POS itu selalu nggak selamanya bakal gagal dan sebagainya, bla 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 bla. Oh, udahlah, terserah, bodo amat kalian mau ngomong apa. Intinya pendapat pribadi dari saya adalah sekeren apapun si proof of stake itu atau staking yang itu, logikanya gini aja deh. Kalau utilitas dan use case-nya belum secara maksimal ada di dalam pasarnya, belum secara maksimal ada di mainnya, pertanyaannya, kalau diadain staking ya kan, udah terserah. Kalau misalnya kalian yang sok tahu udah bodo amat lah. Tapi kalau misalnya kalian mau dengerin kata saya ya silakan. Staking itu kan bahasa di atas kertasnya, silakan kalian searching. Secara mudah kan gini, kita mempunyai atau kita membeli atau kita menghold sekian ribu token. Setelah itu kita mendapatkan keuntungan setiap hari sekian persen dari token tersebut. Nah, pertanyaannya, utilitas dan use case-nya si AK12 ini belum terlalu tinggi, alias demand-nya tidak terlalu tinggi gitu kan. Apabila ada sistem proof of stake atau staking ya kan, terus orang itu dikasih terus-terusnya, itu efeknya akan apa? Harga akan naik karena semuanya akan menghold. Tetapi lama kelamaan, logikanya dari mana kalau misalkan kita dikasih setiap hari itu bentuk token, sedangkan demand-nya ini masih sangat-sangat lemah atau belum terlalu kuat, ujung-ujungnya apa? Terjadi benar-benar massal instant sell, alias terus menjual, di sell begitu terus. Seperti beberapa koin yang ada di dalam Indodax sekarang. Ada beberapa koin Indodax yang mempunyai sistem-sistem yang sedikit aneh. Yang lucunya dia mengaku-ngaku bisa sekian harganya, dan sampai sekarang harganya tidak pernah naik. Nah, ini yang saya khawatirkan. Secara di atas kertas sebenarnya ide yang tadi itu udah keren banget gitu kan. Kenapa harus ada
stakingnya gitu kan. Harusnya kalau misalkan nggak ada stakingnya, oke, saya tahu dan saya sangat-sangat ngerti bahwasanya staking itu tujuannya untuk melimitkan, tujuannya untuk menaikkan harga, tujuannya untuk supaya koin menjadi langka, supaya token menjadi langka, dan si pengiklan tersebut itu mencari dengan harga yang lebih tinggi. Yang jelas dia pengen fasilitas si utilitas dan use case-nya si AK12 itu tadi. Nah, tetapi sekali lagi pertanyaan saya, kalau belum kuat utilitas dan demand-nya itu tadi, sama aja bohong ya kan. Staking itu saja menurut saya tuh cukup koin top CMC aja lah, seperti USDT, Bitcoin, Ethereum. Kalau rewardnya memang bentuk seperti itu, saya masih benar-benar percaya. Tapi kalau rewardnya masih dalam bentuk token yang belum terlalu kuat demand-nya, saya nggak bilang AK12 jelek ya. Saya nggak bilang AK12 jelek. Bagus, semua idenya bagus kan, dari awal saya ceritain kan bagus. Nah, tetapi yang sangat saya sayangkan adalah kenapa harus ada stakingnya. Itu yang sangat saya sayangkan ya. Jadi seolah-olah kayak mendekati Ponzi kalau misalkan kayak gitu ya. Kalau masalah plagiat UBEX itu tidak ada masalah sih menurut saya, karena sah-sah aja. Selagi orang itu gagal, kita bisa menilai, oh kegagalannya ini dari sini nih, kita harus bisa memperbaiki, kita harus membuat seperti ini lagi dengan meniru kegagalan dia, menjadikan sebuah pelajaran untuk kesuksesan kita nanti gitu. Nah, tetapi dengan adanya proof of stake ini saya sedikit ragu. Jadi analisis jujur dari saya adalah nanti AK12 akan terjadi pump singkat dan ujung-ujungnya akan down secara terus-terusan, atau terjadi instant sell secara massal kalau tidak melakukan gebrakan apapun. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Ini adalah review jujur dari saya. Share ke teman-teman kalian agar tidak terjerumus di dalam lingkaran gelap dunia cryptocurrency, karena semua video saya adalah bersifat edukasi. Masalah keputusannya itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Saya Edi Firmansyah, use your logic. Salam traders.